dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur serta terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-57 pada surah Al-Hijr sampai dengan ayat ke-66. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah, serta maghfirah dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya kita berupaya untuk memperkuat pemahaman kita atas apa yang kita dapati di dalam penelusuran ayat-ayat ini. Maka terus kita berupaya sekelumit kita mengulang atas apa yang telah kita dapati pada hari sebelumnya, sebelum kita melanjutkan untuk menelusuri pesan-pesan terbaru dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa telah sampai kepada kita semua, telah nuzul kepada kita semuanya pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam ayat ke-51 sampai dengan ayat ke-56 yang berisikan pesan-pesan melalui kisah yang luar biasa dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan betapa Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana sepatutnya etika seorang muslim ataupun muslimah di dalam kita menerima kedatangan tamu-tamu yang berkunjung ke tempat kediaman kita. Tidak akan datang mereka ke kediaman kita kalau bukan dikarenakan Allah telah mentakdirkannya, kalau bukan dikarenakan Allah telah mengetuk hatinya untuk bertamu dan bertandang ke rumah kita. Maka bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan penghormatan dan menjamu luar biasa tamu-tamu yang hadir di rumahnya. Walaupun Nabi Ibrahim tidak mengenal siapa mereka sesungguhnya. Dan betapa kalau sana kita membayangkan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim sampai dengan menyembelih seekor sapi muda dan kemudian memanggangnya untuk menjamu tamu-tamunya itu, maka tentunya persiapan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah persiapan yang luar biasa yang telah dilakukannya. Dan kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana Allah menggambarkan pula untuk kita semuanya Nabi Ibrahim adalah pada dasarnya adalah manusia biasa namun mendapatkan keistimewaan dengan petunjuk-petunjuk dan kepekaan yang Allah hadirkan di dalam dirinya. Maka kita bisa mendapati bahwa Nabi Ibrahim merasa ragu, kemudian merasa khawatir ketika mendapati bahwa para tamunya itu tidak mencicipi sama sekali dari hidangan yang telah disediakannya. Sampai dengan kemudian kita mendapati bahwa para tamu-tamu itu ternyata adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, menyampaikan berita gembira dalam puncak sabarannya, akan meminta kepada Allah untuk kehadiran seorang putra dari istrinya, yaitu Siti Sarah. Maka betapa kemudian Allah telah mengantarkan berita gembira bahwa dia akan diberi anugerah dengan kehadiran Nabi Ishak alaihissalam itu sendiri. Yang walaupun kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam surah dan ayat yang lainnya yang telah sama-sama kita baca kemarin, Nabi Ibrahim tidak percaya rasanya atas apa yang didengarkannya, dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana istrinya sampai dengan mengekspresikan dengan tertawa mendengar atas apa yang telah disampaikan oleh para malaikat itu. Namun itulah kebenaran yang Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim. Dan kemudian bahwa bagaimana mereka pun berkata, kami membawa berita gembira kepadamu dengan sesungguhnya, maka janganlah engkau berputus asa. Maka betapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kepekaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di tengah mantapnya keimanannya kepada Allah serta upaya-upaya untuk memantapkan keimanan itu terdapat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seketika kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan,
Dan siapakah yang akan berputus asa dari karunia Tuhannya selain daripada orang-orang yang sesat? Artinya bahwa Nabi Ibrahim sudah mendapatkan impresi yang sangat positif. Sudah sangat percaya terhadap kedatangan tamu-tamu yang para malaikat-malaikat itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kini kita menelusuri bahwa dengan membayangkan dan menggambarkan bahwa begitu dekatnya kemudian hubungan Nabi Ibrahim dengan para malaikat itu. Nabi Ibrahim sudah percaya sepenuhnya kepada mereka bahwa mereka datang adalah utusan Allah yang datang kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ke-57. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Gerangan ada keperluan apakah, wahai para utusan Allah? Ayat 58. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka, para malaikat itu menjawab, kami diutus kepada suatu kaum yang penuh dosa. Pada dua ayat ini terdapat keterangan dalam referensi yang kita gunakan pada tafsir Abdullah Yusuf Ali ini. Bila sudah terjadi saling pengertian yang lebih akrab antara Ibrahim dengan para tamunya, yaitu para malaikat, dan barangkali tatkala para tamu sudah akan pergi, maka Ibrahim mengajukan pertanyaan kepada mereka, tugas apa yang tuan-tuan bawa dalam perjalanan tuan-tuan ini? Lebih jauh hal ini bisa mengandung arti, adakah yang dapat saya lakukan? Tetapi tidak. Tugas itu ialah yang satu berupa azab bagi segala maksiat yang menjijikkan. Kita perhatikan bahwa murka Allah yang disebutkan selalu digandengkan dengan sifat kasih sayang Allah. Dan sifat kasih sayang didahulukan. Malaikat-malaikat yang sama yang datang hendak menghukum Sodom dan Gomorrah. Mereka juga pertama-tama diberi tugas membawa berita baik mengenai kasih sayang Allah kepada Ibrahim dalam bentuk serangkaian panjang guru-guru orang yang saleh. Catatan berikutnya, kami diutus kepada suatu kaum yang penuh dosa. Kota-kota maksiat itu di sekitar Laut Mati, yang sampai sekarang disebut Bahr Lut. Kota-kota itu sangat dibenci. Dalam hubungan hal ini, nanti sama-sama kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah telah menghadirkan hal ini pada surah dan ayat-ayat lainnya. Ayat ke-59. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kecuali pengikut-pengikut Lut, kami akan menyelamatkan mereka semua. Ayat ke-60. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kecuali istrinya yang sudah kami tentukan termasuk orang yang tertinggal di belakang. Ayat ke-61. Falamma jaa'a lalutinil mursalun. Setelah para utusan sampai ke tengah pengikut-pengikut Lut. Ayat ke-62. Qala innakum qaumum munkarun. Ia berkata, tampaknya kamu orang-orang tidak dikenal. Ayat ke-63. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Maka mereka, para malaikat itu berkata, bahkan kedatangan kami kepadamu guna menyelesaikan apa yang mereka sangsikan. Ayat ke-64. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kami datang kepadamu dengan azab yang sudah semestinya terjadi. Dan kami pasti berkata benar. Ayat ke-65. Fa'asri bi ahlika biqut'im minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haitsu tu'marun.
maka berangkatlah bersama keluargamu pada sebagian malam, dan ikutilah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun dari kamu menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat kamu diperintahkan. Ayat ke-66. Wa qadayna ilaihi dzalikal amru anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Dan kami beritahukan keputusan ini kepadanya, bahwa sisa mereka, yaitu orang-orang yang durhaka, harus binasa pada pagi hari. Pada ayat ini terdapat satu keterangan di dalam referensi yang kita gunakan pada tafsir Abdullah Yusuf Ali. Karena sisa terakhir orang-orang durhaka sudah dibinasakan, dan karena kasih sayang Allah mengendaki setiap orang benar yang bersama Lut akan diselamatkan, maka perintah Allah diberitahukan kepada Lut. Dengan demikian ia dapat menyelamatkan pengikut-pengikutnya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, atas apa yang kita dapati melalui ayat-ayat dari ayat ke-57 pada pagi hari ini sampai dengan ayat ke-66, dan insya Allah akan terus berlanjut sampai dengan ayat-ayat berikutnya. Maka sesungguhnya hal ini telah kita telusuri pula melalui ayat-ayat yang terdapat pada surah-surah sebelumnya. Dan bahkan insya Allah kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan semuanya ini pada surah dan ayat yang insya Allah akan kita telusuri pada saat kita membaca ayat-ayat pada surah-surah berikutnya nanti. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa atas apa yang kita dapati pada ayat ke-57 sampai dengan ayat ke-66 pada pagi hari ini, maka kita bisa mendapati bahwa pesan-pesan ini kita dapati pula sebagaimana Allah menyajikan kepada kita semuanya pada surah ke-26 pada surah Asy-Syu'ara. Di dalam surah ke-26 kita bersama-sama bisa memulainya pada ayat ke-160. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ayat ke-161. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat 162. Inni lakum rasulun amin. Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Ayat ke-163. Fattaqullaha wa athi'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka sama-sama kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana melalui ayat-ayat yang terdapat pada surah ke-26 surah Asy-Syu'ara yang diawali dengan ayat ke-160 yang berlanjut sampai dengan ayat ke-164. Allah menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana sesungguhnya misi yang diemban dan dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam kepada kaum tersebut. Dan kalau saat ini kita mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana Nabi Ibrahim yang telah diutus pula untuk berjumpa dengan Nabi Lut mengingatkan kepada Nabi Lut bahwa bagaimana terdapat hubungan kekerabatan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, bahwa Nabi Lut itu adalah merupakan keponakan daripada Nabi Ibrahim. Maka sesungguhnya keberadaan Nabi Lut alaihissalam di tempat tersebut bukanlah Nabi Lut itu berasal dari daerah itu. Tetapi Nabi Lut mendatangi daerah itu untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada kaum yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
untuk melengkapi atas apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Bahwa bagaimana malaikat-malaikat yang telah sampai dan menyampaikan pesan kepada Nabi Lut tersebut adalah datang untuk menyelamatkan Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya. Pengikutnya dalam pengertian bahwa orang-orang yang tinggal di tempat itu yang telah percaya dan mengikuti atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi Lut kepada mereka. Maka kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menyajikan pesan-pesan ini untuk kita semuanya, sebagaimana kita dapati di dalam surah Hud ketika kita membacanya dahulu. Pada surah Hud, pada surah ke-11 ayat ke-77. Walaqad ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'aw wa qala hadza yaumun asib. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Maka Lut pun berkata kepada para malaikat itu, ini hari yang sulit. Dan kemudian di dalam ayat berikutnya, waja'a qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati kunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana nanti kita akan menelusuri pesan yang terdapat pada surah Al-Hijr yang sampai pada ayat ke-66 yang kita baca pada pagi hari ini dan akan terus berlanjut sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya. Maka hal itu pun disampaikan secara rinci dan lengkap pula pada surah-surah sebelumnya, pada surah Hud, ataupun sebagaimana kita dapati pada surah Asy-Syu'ara, yaitu pada surah ke-26 itu sendiri. Dan kemudian kita bisa melihat pula bahwa bagaimana Allah menyampaikan hal ini di dalam surah Al-Anbiya. Di dalam surah ke-21 Allah menyampaikan begitu lengkapnya mengenai peristiwa dan kisah yang dihadapi oleh Nabi Lut alaihissalam. Waluton atainahu hukma wa ilma wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'mal khaba'is innahum kanu qauma sau'im fasiqin. Kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan-pesan ini, terdapat pula di antaranya kita bisa mendapatinya sebagaimana kita dapati dalam surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut Allah menyampaikan pesan-pesan mengenai peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Lut ini. Kita bisa menelusurinya mulai dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-34. Kita membaca sebagian daripada ayat ini yang senada dan selaras dengan apa yang telah kita baca sampai dengan ayat ke-66 ini. Maka di dalam surah Al-Ankabut pada ayat ke-28, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sampai dengan ayat ke-66 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengantarkan kepada kita semuanya. Sebagaimana halnya kita diawali dengan kisah Nabi Ibrahim, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim yang menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini,
bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya. Dengan kita dapati melalui ayat ke-57 sampai dengan ayat ke-66 ini, Allah memberikan peringatan dan kemudian memerintahkan kepada Nabi Lut dan kaum-kaumnya untuk segera meninggalkan wilayah itu yang notabene adalah merupakan wilayah yang telah ditetapkan akan diturunkan azab kepada mereka. Dan sebagaimana pula kita bisa mendapati dari ayat yang kita baca, terutama pada ayat ke-64 pada pagi hari ini, wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kami datang kepadamu dengan azab yang sudah semestinya terjadi dan kami pasti berkata benar. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana penegasan yang terdapat di dalam ayat ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan segera ditimpakan kepada mereka. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-65 ini, perkataan fa'asri. Fa'asri di sini kita mendapati kata hubung antara ayat ini dengan ayat yang kita dapati sebelumnya, dan terdapat kata fa di dalam ayat ini. Artinya bahwa begitu pastinya bahwa azab itu akan diturunkan, maka kita bisa mendapati maka diminta untuk bersegera Nabi Lut bersama pengikutnya untuk meninggalkan tempat itu. Untuk bersegera, tidak menunda-nunda lagi, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi semaksimal mungkin untuk segera berlalu dari wilayah itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana kepada Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk berada pada bagian belakang daripada pengikut-pengikutnya yang disuruh berjalan terlebih dahulu. Bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya untuk memastikan bahwa Nabi Lut melihat secara pasti bahwa pengikut-pengikutnya benar-benar telah melaksanakan perintahnya untuk segera meninggalkan wilayah itu dan benar-benar mempraktekkan untuk tidak melihat ke belakang sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa inilah sesungguhnya ketetapan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang telah sangat terlarang dari apa yang telah Allah sampaikan dan telah Allah tetapkan untuk tidak dilakukan dalam perjalanan kehidupan di muka bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pesan-pesan apalagi yang merupakan detail daripada apa yang telah dilakukan oleh kaum yang terdapat pada masa Nabi Lut alaihissalam, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela dan terlarang. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, atas apa yang kita dapati di dalam peringatan-peringatan, dalam pesan-pesan yang kita dapati pada sampai dengan ayat ke-66 pada pagi hari ini, semoga hal ini menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melihat bagaimana detailnya yang Allah akan sampaikan kepada kita semuanya yang terdapat pada ayat ke-67 dan seterusnya, dan bagaimana kemudian akhir daripada kehidupan yang terdapat pada kaum pada masa kehidupan Nabi Lut diutus kepada kaum yang disebutkan di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali pada pagi hari ini, yaitu kepada kaum Sodom dan Gomorrah, yaitu atas apa yang telah berlaku pada mereka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas apa yang kita dapati di dalam setiap huruf kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dan insya Allah sebagaimana telah kita dapati pada ayat-ayat yang sebelumnya, dan kemudian akan berlanjut insya Allah pada ayat ke-67 dan seterusnya esok hari, mudah-mudahan hal ini menjadi peringatan yang sangat mendasar bagi kita semuanya, dan semoga Allah lindungi kita semuanya dari petaka, dari azab sebagaimana yang telah diturunkan kepada kaum Nabi Lut ini sendiri. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang telah ajarkan kepada kita semuanya. Dan sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui, dan Allah pula yang maha bijaksana. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, dan demikian yang dapat kita hantarkan pada pagi hari ini, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah,
dan maghfirah serta ridhonya untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita tidak melanjutkan dengan acara beranda dikarenakan saya harus segera bersiap-siap juga untuk melaksanakan tugas Bapak Ibu sekalian, dikarenakan hari ini adalah hari ulang tahun ketiga dari Undira, hari dies natalisnya Undira, dan jam 8:30 acara sudah dimulai dan ada beberapa persiapan merupakan bagian dari panitia yang harus saya lakukan juga nanti bersama teman-teman di kampus nanti. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.